Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hukum Kepler. Kepler merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Hukum Kepler ini tidak muncul dalam penelitian yang singkat, akan tetapi penemuan ini membutuhkan waktu hingga berpuluh tahun lamanya. Bahkan tidak hanya digagas oleh satu ilmuwan saja. Salah satunya didasarkan pada data yang diperoleh oleh Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601. Selanjutnya, data ini disempurnakan oleh Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Dengan kata lain, teori ini sudah berlaku sekitar 390 tahun hingga saat ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa teori tentang alam semesta ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat bahwa fisika adalah ilmu yang mengandung ketidakpastian, sehingga masih bisa berubah sewaktu-waktu. Terdapat 3 hukum Kepler, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Kita langsung saja. Hukum 1 Kepler bunyinya adalah semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Sebelum ada hukum Kepler, paham yang dianut oleh manusia pada zaman dulu adalah paham geosentris. Paham ini merupakan paham yang menerapkan prinsip bumi sebagai pusat dari alam semesta. Paham ini muncul berdasarkan pengalaman manusia yang terbatas pada saat itu, yaitu melalui pengamatan bulan, matahari, serta bintang yang bergerak sementara bumi terasa diam tak bergerak. Paham ini dikembangkan oleh seorang astronom dari Yunani, yaitu Ptolemes pada tahun 100 sampai 170 Masehi. Paham ini bertahan selama 1400 tahun lamanya hingga ditemukan paham baru, yaitu paham heliosentris yang kita pahami sampai sekarang, yang ditemukan oleh seorang astronom Polandia bernama Copernicus. Kemudian konsep ini menyatakan bahwa bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari dalam sebuah lintasan berbentuk lingkaran. Nah, kemudian bentuk lintasannya ini diperbaharui dan didalami serta disempurnakan oleh Kepler sehingga kita mengetahui adanya hukum Kepler yang 3. Selanjutnya adalah hukum 2 Kepler. Bunyinya, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Apa maksudnya? Dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini ditunjukkan sebuah planet yaitu bumi yang mengelilingi matahari yang disimbolkan dengan S. Kemudian ada titik dinamakan perihelion dan juga aphelion. Perihelion itu merupakan jarak terdekat antara bumi dengan matahari, sementara aphelion itu merupakan jarak terjauh antara bumi dengan matahari. Dilansir dari NASA Science, jarak terdekat bumi dari matahari atau perihelion adalah 147,5 juta kilometer, sedangkan aphelionnya adalah 152,6 juta kilometer. Apa yang dimaksud dengan garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama? Dapat kita lihat pada pergerakan bumi ini. Bumi bergerak dimisalkan dari titik A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, dan seterusnya. Luasan yang sama itu ditandakan dengan arsiran yang berwarna merah. Nah, dari A ke B, pergerakan bumi itu memakan waktu yang sama seperti pergerakan bumi dari C ke D. Nah, maka arsiran ini adalah luasannya. Dan ternyata luas dari CS, S itu adalah matahari, CSD sama dengan luas dari BSA. Dikarenakan panjang lintasan dari C ke D lebih panjang dibandingkan panjang lintasan dari A ke B, sementara waktu yang dimiliki untuk berpindah tempatnya adalah sama, baik itu dari C ke D maupun dari A ke B, sehingga
pergerakan bumi ketika di titik C ke D itu akan lebih cepat dibandingkan pergerakan bumi dari titik A ke B. Itu kenapa? Karena tadi panjang lintasan dari C ke D itu lebih besar daripada panjang lintasan A ke B. Sehingga V di C atau V di D itu akan lebih besar daripada V di B maupun V di A. Saat fenomena aphelion terjadi, yaitu ketika jarak bumi paling jauh dengan matahari, bumi bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat. Hal ini membuat musim panas di benua utara 2 hingga 3 hari lebih lama dibandingkan musim panas di daerah selatan. Selanjutnya adalah hukum 3 Kepler yang berbunyi kuadrat perioda dari setiap planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari, atau dituliskan sebagai T kuadrat sama dengan K dikali R pangkat 3. T di sini adalah perioda, K merupakan konstanta dengan besarnya adalah 4 pi kuadrat per G dikali M, dan R itu merupakan jarak dari suatu planet ke matahari. Untuk orbit yang mengelilingi matahari, K-nya itu sama dengan 2,97 kali 10 pangkat min 19 second kuadrat per meter pangkat 3. Dan K ini tidak bergantung pada massa planet. Contohnya adalah pada bumi. Bumi memiliki periode atau kala revolusi, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari yang kita tahu adalah selama 1 tahun. Kemudian jarak dari bumi ke matahari dapat dibulatkan 150 juta kilometer. Contoh lain pada planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari, memiliki kala revolusi jika dibandingkan dengan bumi adalah hanya 88 hari. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari itu hanya 88 hari gitu. Sementara jaraknya ke matahari adalah sepertiga kalinya jarak bumi ke matahari. Kemudian contoh untuk planet yang paling jauhnya adalah planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki periode selama 165 tahun. Dan jaraknya adalah 30 kali jarak bumi ke matahari. Ini merupakan beberapa contoh dari hukum 3 Kepler yang menyatakan bahwa kuadrat perioda dari setiap planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut. Jadi, mulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ketika periodanya dikuadratkan itu akan sebanding dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari. Nah, ternyata dari sini kita dapat menarik fakta atau kesimpulan bahwa setiap planet itu memiliki keteraturan. Dari materi hukum Kepler ini, banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran sebagai penguat keimanan kita khususnya Muslim terhadap Sang Pencipta. Mulai dari hukum 1 hingga hukum 3 Kepler menunjukkan bahwa planet-planet bergerak tetap pada lintasannya, mengikuti suatu keteraturan. Bukan Kepler yang menciptakan hukum Kepler. Kepler hanya menemukan keteraturan tersebut. Keteraturan tersebut sudah ada sebelum Kepler lahir, bahkan sebelum Ptolemes, pencetus teori geosentris yang pertama itu muncul. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta yang begitu luas ternyata memiliki keteraturan. Dan keteraturan ini pastinya bukan suatu kebetulan, melainkan ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur itu pastilah zat yang tidak sama seperti kita manusia maupun makhluk lainnya. Karena makhluk seperti kita memiliki sifat yang terbatas, lemah, serba kurang, dan membutuhkan kepada yang lain, sehingga tidak akan mampu menciptakan alam semesta yang begitu luasnya. Zat yang mampu menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan, Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta yang bersifat azali dan wajib al-wujud dan juga mutlak keberadaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sesungguhnya bagi setiap orang yang mempunyai akal, hanya dengan perantaraan wujud benda-benda yang ada di sekitarnya yang dapat diindra olehnya, ia dapat memahami bahwa di balik benda-benda tersebut terdapat pencipta yang telah menciptakannya. Sekian materi mengenai hukum Kepler kali ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.